Sinti hijau juga termasuk tanaman pembawa rezeki, teman-teman ya. Jadi kita boleh menanam tanaman sinti hijau supaya halaman rumah kita terlihat asri, terlihat hijau, yang akan membuat fresh pikiran kita karena keindahan dari sinti hijau tersebut. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Menanam tanaman hias dilakukan oleh masyarakat untuk mempercantik rumahnya dan juga untuk menghilangkan stres. Salah satu tanaman yang saat ini banyak dicari adalah sinti hijau atau Alocasia portora. Alocasia portora merupakan salah satu spesies dari keluarga Araceae. Tanaman hias ini satu keluarga dengan Aglonema, Anthurium, dan Caladium, sehingga membuat tanaman ini menjadi populer seperti tanaman Aglonema. Tanaman Alocasia mempunyai habitat alami di daerah subtropis dan tropis di beberapa benua seperti Asia, Oseania, dan Amerika bagian selatan. Di Asia tanaman ini banyak ditemukan di India, Taiwan, Indonesia, hingga ke Cina sana. Ciri, bentuk, dan warna sinti hijau atau Alocasia portora, atau juga bisa dikenal dengan telinga gajah, adalah tanaman abadi dengan daun hijau besar dan ditopang dengan batang yang berwarna hijau juga. Tanaman ini bisa tumbuh hingga mencapai 180 sampai dengan 240 cm. Dalam kondisi pertumbuhannya yang baik ya, pupuknya baik, perawatannya baik. Daun tanaman sinti hijau berbentuk sagitate atau hati besar dengan panjang hingga 90 cm, serta mempunyai tangkai daun yang panjang juga. Bunga dari tanaman ini tumbuh pada ujung tangkai yang pendek. Namun bunga tanaman hias ini tidak begitu mencolok ya, karena sering tersembunyi di balik bagian tangkai daun atau ketiak daun. Tanaman sinti hijau itu satu keluarga dengan talas-talasan dan memiliki umbi yang bisa dikonsumsi. Namun umbi yang masih mentah mengandung rapit. Rapit merupakan kristal oksalat yang tergabung dengan iritan lain yang bisa menyebabkan mati rasa dan membengkakkan pada lidah dan faring. Akan terasa gatal-gatal yang luar biasa. Cara mengembangbiakan tanaman hias sinti hijau hampir sama dengan Caladium, yaitu dengan metode generatif dan vegetatif. Pengembangbiakan secara generatif bisa dilakukan dengan memetik bunganya yang sudah berbiji. Ciri-ciri bunga yang sudah berbiji sudah berwarna kemerahan. Selanjutnya buang daging dari bunga tersebut dan semai biji pada media tanam yang bisa memaksimalkan pertumbuhan akarnya. Setelah akar tumbuh, pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi atau tanam ke pot atau bisa ditanam ke tanah langsung.
Selain itu, untuk perkembangbiakan secara vegetatif bisa juga dilakukan dengan umbinya atau tunasnya dengan cara sebagai berikut. Tanaman ini bisa ditanam langsung ke tanah atau dengan media tanah yang subur, atau bisa berupa kombinasi dari humus, daun-daun bambu, arang atau sekam, dan pupuk kandang. Untuk merawat tanaman sinti hijau ini sangat mudah sekali, karena tanaman sinti hijau ini mudah tumbuh ya teman-teman ya. Namun harus berhati-hati karena tanaman ini sensitif. Oleh sebab itulah kalian harus melakukan perawatan yang tepat untuk mempertahankan keindahan tanaman ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tanaman sinti hijau, yaitu penyiraman dengan memperhatikan kelembaban tanah. Sinar matahari yang tepat akan membuat warna daun sinti hijau menjadi bagus dan mengkilat. Namun, hindarkan terkena sinar matahari secara langsung. Berikanlah pupuk cair yang seimbang untuk memenuhi nutrisi tanaman sinti hijau ini. Tidak terlalu sering, lakukan pemupukan setiap 2 minggu sekali dengan dosis yang dianjurkan atau yang tepat ya. Kembali lagi, hal yang perlu diperhatikan, tanaman sinti hijau ini termasuk dalam keluarga talas-talasan. Berarti umbi tanaman ini beracun. Sebab semua bagian tanaman ini mempunyai rapid dari getahnya ya, yang terutama, yang bisa menyebabkan pembengkakan mulut. Wah, bisa jontor itu mulut kalau gigit umbi talas ini, dan gatal-gatal. Jadi hindarkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak. Namun apabila kita bisa mengelola umbi talas ini dengan baik, maka umbinya akan bisa kita konsumsi dengan mantap dan enak sekali ternyata ya teman-teman ya. Sinti hijau merupakan tanaman yang baik ditanam di sekitaran rumah atau di depan rumah. Karena sinti hijau ini adalah tanaman yang memiliki energi positif, sehingga akan baik jika ditanam di depan rumah. Sinti hijau juga termasuk tanaman pembawa rezeki teman-teman ya. Jadi kita boleh menanam tanaman sinti hijau supaya halaman rumah kita terlihat asri, terlihat hijau, yang akan membuat fresh pikiran kita karena keindahan dari sinti hijau tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.